Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang style dalam HTML. Apa itu style? Style adalah tag HTML yang dapat digunakan untuk menambahkan gaya atau dekorasi tertentu pada elemen HTML. Kalau dalam HTML, sintaks coding style ini penulisannya diletakkan di dalam tag head. Nah, di dalam tag head inilah kita tulis tag stylenya. Kemudian apa yang harus kita tulis di dalam tag style ini? Yang kita tulis dalam tag style ini adalah nama tag yang akan diberi style beserta properti dan value-nya sesuai kebutuhan. Kemudian perlu diketahui juga bahwa seluruh properti dan value yang ada dalam HTML ini semuanya mengacu pada properti dan value dari CSS. Insya Allah untuk pembahasan mengenai CSS ini akan saya buatkan playlist tersendiri setelah playlist HTML ini selesai. Untuk properti dan value dari style ini sampai sekarang masih terus dikembangkan dan disempurnakan. Kalau ingin tahu properti dan value apa saja yang dapat digunakan dalam style, silahkan kunjungi website berikut ini. Di dalam website ini, kita akan mendapatkan informasi secara detail tentang seluruh properti yang dapat digunakan dalam style, lengkap dengan penjelasan fungsi dari setiap propertinya. Namun dalam video kali ini, kita tidak akan mempraktekkan semuanya. Kita hanya mempraktekkan 5 properti saja, yaitu background color, font family, font size, dan text align. Background color dapat kita gunakan untuk memberi warna background, color untuk memberi warna teks, font family untuk merubah jenis huruf, font size untuk merubah ukuran huruf, sedangkan properti text align dapat kita gunakan untuk mengatur perataan teks dalam halaman website. Baik, sekarang langsung saja kita praktekkan teori style ini di dalam Visual Studio Code kita. Silakan dibuka Visual Studio Code-nya. Oke, sudah siap? Dalam Visual Studio Code ini, coba kita kerjakan sebuah studi kasus sederhana, di mana dalam studi kasus ini, kita diminta untuk membuat sebuah website dengan menggunakan style seperti contoh berikut ini. Coba kita kerjakan. Kita masuk lagi ke dalam Visual Studio Code kita. Kita buat sebuah file baru. Kita beri nama html2 underscore style.html. Oke, sudah siap. Kemudian kita siapkan struktur HTML-nya. Kita ketik tanda seru, enter. Kemudian beri nama websitenya dengan nama style. Kita save. Tampilkan hasilnya dengan menggunakan live server. Oke, berhasil. Browser menampilkan sebuah halaman website dengan nama style. Baik, sebelum kita mulai codingnya, posisikan dulu halaman website ini di samping Visual Studio Code kita, agar kita bisa melihat hasil codingnya secara live di dalam browser. Oke, sudah siap. Sekarang kita buat kerangka dasar websitenya di dalam body HTML. Untuk judulnya, kita gunakan heading H1. Kita tulis H1 belajar style. Kita save. Kemudian untuk sub judulnya kita gunakan heading H2. Kita tulis H2 font family. Kita save. Untuk kalimat di bawahnya kita gunakan libsum untuk mempercepat penulisannya. Kita tulis lorem, enter. Kita save. Berikutnya dengan cara yang sama kita buat subjudul yang kedua. Kita tulis H2 text align, kemudian lorem. Kita save. Untuk subjudul yang ketiga juga kita gunakan cara yang sama. Kita tulis H2 background color, kemudian lorem. Kita save. Kemudian yang terakhir kita buat nama penulisnya dengan menggunakan H5. Kita tulis H5 by, masukkan nama penulisnya. Oke, selesai. Kita save. Sekarang tinggal kita poles kerangka dasar website ini dengan menggunakan style sesuai dengan contoh yang ada dalam studi kasus tadi. Kalau kita perhatikan contoh website dalam studi kasus ini, ada beberapa elemen yang perlu kita atur stylenya. Yang pertama adalah style dari body HTML-nya, di mana dalam body HTML ini kita diminta untuk menambahkan warna background, mengatur perataan teksnya menjadi rata kanan,
dan rata sebelah kirinya, dan yang terakhir merubah jenis hurufnya. Kemudian yang kedua adalah style dari tag H1-nya, di mana dalam tag H1 ini kita diminta untuk memperbesar ukuran hurufnya dan mengatur posisi judulnya berada di tengah halaman websitenya. Kemudian yang ketiga adalah style dari tag H2-nya, di mana dalam tag H2 ini kita diminta untuk menambahkan warna background subjudulnya dan sekaligus merubah warna hurufnya menjadi warna putih. Dan yang terakhir adalah style dari tag H5, di mana dalam tag H5 ini kita diminta untuk mengatur posisi nama penulisnya berada di sebelah kanan halaman websitenya. Baik, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Oke, sebelum kita mulai coding stylenya, ingat penjelasan teori di awal video tadi. Untuk coding stylenya, letakkan di bagian head HTML. Oke, kita buat coding stylenya. Kita tulis style, enter. Yang pertama, kita atur style dari seluruh elemen yang ada di dalam body HTML-nya. Kita tulis body kurung kurawal, enter. Nah, di dalam kurung kurawal inilah kita masukkan properti dan value stylenya. Untuk merubah warna background bodinya, kita gunakan properti background color. Kita pilih warna antique white. Kita save. Oke, warna backgroundnya sudah berubah. Kemudian kita atur perataan teksnya. Untuk mengatur perataan teks, kita gunakan properti text line. Untuk value-nya, kita pilih justify. Kita save. Nah, perhatikan hasilnya. Teks yang ada di dalam body sekarang menjadi rata kanan dan rata kirinya. Terakhir, kita ubah jenis hurufnya. Untuk merubah jenis huruf, kita gunakan properti font family. Untuk jenis hurufnya, kita pilih Segu. Oke, kita save. Nah, berhasil. Seluruh teks yang ada di dalam body HTML, jenis hurufnya berubah menjadi font Segu. Berikutnya, kita atur style dari bagian judul yang kita buat dengan tag H1. Kita tulis H1, kemudian tambahkan kurung kurawal. Yang pertama, kita besarkan ukuran hurufnya. Untuk memperbesar huruf, kita gunakan properti font size. Untuk ukuran hurufnya kita besarkan menjadi 40 pixel. Kita save. Oke, berhasil. Ukuran huruf judulnya menjadi lebih besar. Kemudian tinggal kita posisikan judulnya di tengah halaman website. Berarti kita tulis text line, value-nya kita pilih center. Kita save. Nah, berhasil. Posisi judulnya sekarang sudah bergeser tepat di tengah halaman website. Berikutnya, kita atur style dari bagian subjudul yang kita buat dengan tag H2. Kita tulis H2 kurung kurawal. Yang pertama, kita tambahkan warna background-nya. Kita tulis background color. Kita gunakan warna orange red. Kita save. Oke, warna background subjudulnya sudah ditampilkan. Sekarang tinggal kita ubah warna hurufnya menjadi putih. Untuk merubah warna huruf, kita gunakan properti color. Value-nya kita pilih white. Kita save. Nah, berhasil. Warna huruf subjudulnya berubah menjadi putih. Berikutnya yang terakhir, kita atur style dari nama penulisnya yang tadi kita buat dengan tag H5. Kita tulis H5 kurung kurawal, enter. Kemudian kita ubah posisi nama penulisnya di sebelah kanan halaman website. Berarti kita tulis text line, value-nya kita pilih right. Kita save. Nah, berhasil. Posisi nama penulis yang tadinya berada di sebelah kiri halaman web sekarang sudah bergeser di sebelah kanan. Baik, seperti itu pembahasan tentang style dalam HTML. Untuk properti dan value yang lainnya, silakan dicoba sendiri dalam studi kasus yang berbeda. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.